Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya yang Allah limpahkan untuk kita. Hingga detik ini, hingga waktu dan kesempatan ini, kita masih bisa menikmati berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita iringi dengan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rasa syukur kita dan juga salawat yang senantiasa kita dawamkan kelak Allah akui kita sebagai hamba yang bersyukur dan Allah memberikan pertolongannya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah al-fakir. Di kesempatan kali ini di akhir bulan Dzulqa'dah, menasihati dirinya secara pribadi sekaligus momentum Jumat di pekan terakhir bulan Dzulqa'dah ini mengajak hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama terus menjaga, bahkan mengasah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya terminal inilah ketakwaan kepada Allah yang akan mewarnai kehidupan indah kita di dunia hingga Allah mencabut ruh kita, meninggalkan dunia, dan Allah mempertemukan kita. Allah memberi kesempatan kita melihat wajah Allah dan memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin mengutip sebuah tulisan di sebuah buku atau kitab Islam Kafah. Ada sebuah tulisan athar sahabat Ali bin Abi Thalib yang senantiasa mengasah kita untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan gambaran yang sangat gamblang, yang singkat akan tetapi penuh dengan makna dari nilai-nilai yang harus kita miliki, yaitu ketakwaan. Takwa oleh beliau disampaikan menjadi sesuatu yang paling urgens di dalam kehidupan kita, karena beliau sampaikan kutip ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik, yang terindah dan teragung untuk kehidupan manusia di dunia, di dalam kehidupannya melalui berbagai kehidupan dan aktivitasnya, tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Apabila seseorang sudah
memiliki ketakwaan yang sangat sempurna ini yang disampaikan oleh beliau, maka insya Allah kehidupan kita akan selamat nanti di yaumil akhir nanti. Hadirin Allah, yang pertama yang beliau sampaikan adalah takwa adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama, bagaimana kita bisa menanamkan rasa takut kita kepada Allah yang Maha Agung, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang menjamin seluruh kehidupan kita, Rabb yang akan meminta pertanggungjawaban kehidupan kita saat di dunia, nanti kelak di akhirat kita harus mempertanggungjawabkannya. Semua amaliyah kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah melihat dengan detail bagaimana semua amaliyah kita di dunia, berbagai aktivitas kehidupan kita, Allah akan tahu. Bahkan sekalipun kita menyembunyikannya, Allah pun akan tahu. Di dalam surah An-Nazi'at, di yaumil akhir nanti, kita akan terbelangak dengan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Pada satu hari nanti, di yaumil akhir nanti, Allah akan memperlihatkan semua amal kita. Ketika kita melihat amal yang kita lakukan, maka kita akan tersadarkan dan teringat bagaimana pola tingkah, tindak tanduk kita selama di dunia. Baik itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, perbuatan yang mengandung kebajikan atau hasanah ataupun dosa dan maksiat. Untuk itu hadirullah, kalau orang sudah sadar, seorang muslim yang sadar bahwa Allah melihatnya, bahwa Allah akan meminta pertanggungjawabannya, maka sedikit demi sedikit kita harus menanam dan memupuk rasa muraqabah kita, rasa takut kita kepada Allah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa, maka dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, yang kedua, beliau sampaikan takwa itu adalah wal amalu bitanzil. Senantiasa dia melakukan kewajiban-kewajiban yang mengikat pada dirinya. Kewajiban mahdoh, kewajiban ibadah. Dia menjaga, menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di Ramadan, menunaikan zakat. Bahkan ketika dia mampu memiliki finansial dan berbagai syarat untuk melakukan ibadah haji, mereka melakukannya. Dan ibadah ini yang menjadi dasar ketakwaan kita, menjadi benteng bangunan yang kokoh bagi kita. Rasulullah sampaikan, bunyal islamu ala khamsin, syahadatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itaz zakah, wa hijjul baiti man istata'a wa shaum Ramadan. Yang kita paham itu ada di dalam rukun Islam yang harus tegak pada diri kita. Bagaimana amal bitanzil juga dalam sisi sosial, maka kita juga harus menjaga hubungan yang baik kepada manusia. Yang pertama di rumah dengan kedua orang tua kita, dengan keluarga dan kerabat kita, kemudian dengan masyarakat, sehingga kita bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga yang disampaikan oleh beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah asyukru alal jazil warridho bil qalil. Dua dimensi sisi karakter manusia, yaitu syukur dan ridho. Syukur dengan apa yang Allah limpahkan dan anugerahkan kepada kita. Allah anugerahkan harta, beberapa hari ke depan akan hadir yang namanya ibadah yang dianjurkan, yang menjadi bukti ketulusan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan di dalam Al-Quran,
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya sudah banyak harta nikmat yang telah dilimpahkan olehku, kata Allah. Maka sikap apa yang harus dilakukan? Asyukru fasholli li rabbika. Yang pertama adalah bersyukur dengan ibadah, menjaga sholat wajib dan sunnah kita. Kemudian yang terpenting adalah wanhar. Bagaimana kita bisa menyisihkan uang atau harta kita untuk menyembelih hewan kurban. Dan itu bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridho bil qalil. Ini adalah sisi bagaimana kita ridho dengan kondisi kita sekarang. Ketika kita diberikan ujian, musibah atau teguran dari Allah, maka Allah membimbing alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tatkala orang-orang beriman diberikan ujian, kekurangan, kehilangan, apapun bentuknya yang bagian dari ujian dari Allah atau teguran dari Allah, maka dia hanya mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa yang sesungguhnya. Yang terakhir, hadirin Allah, disampaikan kalimat al-istidadi liyaumir rahil. Tidak lain dan tidak bukan adalah bekal kita. Ada satu kondisi di mana ketika kita sedang asik-asiknya kumpul dengan keluarga, asik-asiknya kita dengan jabatan yang kita pegang sekarang atau amanah apapun, ada satu kondisi di mana terputuslah aktivitas itu, terputuslah kenikmatan itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Maka berbekalah dengan sesuatu yang terbaik. Akhirkan kehidupan kita dengan kegiatan dan amaliyah yang terbaik. Sehingga ketika Allah mencabut ruh kita, maka kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti mati. Sekarang kita bisa berbangga dengan apa yang kita miliki, tapi itu akan terhenti saat ruh dicabut oleh Israel. Yughargir, ruh itu terbang dari lehernya, maka terhentilah semua kenikmatan yang kita rasakan. Dan yang akhir adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada Allah, bagaimana amal kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk itu sebagai kalimat kesimpulan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kita karena sebaik-baik bekal adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan kali ini menjadi itibar dan nasihat terbaik buat kita, bahwa sesungguhnya seberat, sekeras ataupun sekemampuan kita yang maksimal bagaimanapun, hentinya adalah kita akan menemui kematian dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa saw kitabuk wardallahu ma'an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.